Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya dosto buzurgo, selamat datang kembali di Urdu Academy by Santri. Mari kita lanjut urdu kaidah dalam bab pembacaan harakat kasroh di huruf awal bahasa Urdu. Di sini yang pertama adalah ik, yang berarti satu. Aslinya ini ek, yang masyhur adalah ek, ada ya-nya. Ek, do, tin. Tetapi ik juga ada dipakai, dalam syair juga ada dipakai juga. Nah, artinya satu. Jadi bisa ek, bisa ik, tapi ik jarang dipakai. Kemudian is. Is ini ya perubahan dari y. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau wo jadi us, kalau y jadi is. Ketika y setelahnya datang k, maka jadi is k, enggak yk, enggak bisa iska. Kalau wo setelahnya datang k jadi uska. Kemudian in ini adalah gantinya dari yesab. Yesab itu artinya haulai, orang-orang ini. Ada isyarahnya, ada ininya, kemudian ada banyak ya, ada jamaknya. Mereka ini, orang-orang ini, haulai, itu inka. Kalau wo unka, wo sab. Kalau wo sab mereka itu unka, tapi kalau mereka ini inka. Jadi sab ini untuk menjelaskan bahwa ini banyak, tapi sebenarnya nggak pakai sab juga tidak mengapa, sudah bisa. Kita lihat belakangnya. Dalam Urdu ini ingin melihat jamak atau tidaknya, lihat he-nya. He-nya ini apakah dia jamak, he dengan nun dengung, atau he biasa. Nah, di situ kita melihatnya. Kemudian pi, minumlah. Kalau pi na, meminum, to drink. Pi itu adalah kata perintahnya, minumlah. Kemudian ji ini artinya na'am. Makanya kalau orang India ngomong ya ji. Maksudnya iya. Jadi ji ini artinya na'am, yes. Kemudian haji, ayah. Haji apa haji. Kemudian ayah adalah bentuk madhi dari lafaz ana. Ana ini masdar yang berarti tukam, datang. Jadi kalau masdar itu na, dia pakai nun alif. Kemudian ketika mau dirubah ke madhi jadinya ya, ayah. Insyaallah nanti kita ada video khusus dan akan datang babnya di video yang belajar bahasa Urdu. Kemudian dil, hati artinya. Kemudian dik, mengganggu, gangguan, ya kan, dik. Kemudian din, hari. Kemudian mil, temuilah. Jadi milna itu bertemu, join. Tapi maka mil, temuilah. Kemudian kis, pertanyaan. Jadi kalau is itu adalah suatu pernyataan, kalau jadi ka jadi pertanyaan dia. Kiska, punya siapa? Uskahe, kiskahe, punya siapa ini? Uskahe. Atau iskahe, punya si itu. Atau kiskahe, uskahe, punya si itu. Atau kiskahe, iskahe, punya si ini. Kemudian ki, yaitu untuk idhofah, kaki, ke kan udah. Kemudian ya sama ha, ye, ini. Kemudian dil, rak, letakkanlah hati, maksudnya jadilah kuat, milikilah hati yang kuat. Kemudian hajkar, lakukanlah haji. Dik, nakar, jangan ganggu. Das din, 10 hari. Das 10 din hari. Jadi di sini tidak kelihatan perubahan jamaknya dari segi hari. Tapi kalau kita pakai he, itu 10 hari, bay. Itu adalah 10 hari. Maka das din he, karena dia jamak, maka untuk khabarnya, untuk menunjukkan itu khabar, pakai adalahnya itu pakai
he yang jamak pakai nun dengung, bukan pakai he. Seperti itu perubahannya dalam Urdu. Jamaknya bukan seperti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan katanya sendiri berubah, dalam bahasa Urdu tidak semua. Jadi seperti madrasah jadi madrasah, kan udah pernah itu. Itu yang ada haknya contohnya. Jadi kalau yang ada haknya ya dia jadi se. Tapi kalau muannas biasanya pakai kitab jadi kitabe, jadi dengung dia. Kemudian reh udah lewat ini, rehna jadi reh, tinggallah. Ye khat kiskahe, khat ini kiskahe punya siapa, tulisan ini punya siapa. Jadi, kalau diterjemahkan ini tulisan ya bisa juga dalam bahasa Indonesia, tapi yang resminya adalah dibalik, kita balik karena memang Urdu terbalik-balik ya. Ya bahasa Arab juga seperti ini. Hadzal khat liman, hadzal khat liman, atau liman hadzal khat, dibalikkan dari belakang. In kahe, jadi nggak perlu diulang. Lahu dalam bahasa Arab jawabannya misalnya kan liman hadzal khat lahu. In kahe di sini terjemahnya punya orang ini. Di sini kenapa pakai in, padahal kan seharusnya ini banyak. Nah, biasanya yaitu tadi kembali kepada penghormatan. Jadi kalau menghormati kan pakai jamak. Jadi walaupun satu orang ya pakai inka, pakai jamak, inkahe. Makanya dalam percakapan seringnya ya seperti ini ngomongnya. Tapi bisa iskahe, bisa iskahe. Merujuknya kepada satu orang. Tapi kalau percakapan kan sehari-hari kita terbiasanya dengan penghormatan. Nah, jadi pakai in, pakai nun, yaitu yang merujuk kepada jamak. Kemudian ini bir, artinya kumbang. Di sini tertulis tawon ya. Kalau bahasa Inggrisnya wasp, tawon besar itu. Ye bir he, ini adalah kumbang atau tawon lah, tawon yang jenis yang besar lah. Kemudian pir, kemudian artinya thumma, seperti thumma. Kemudian pirja, kalau digabung dengan fi'il maka dia jadinya lagi, pergi lagi. Pirja artinya go again. Ja ini kata perintah dari jana artinya pergi. Kemudian thi ini menunjukkan fi'il sesuatu itu madhi. He tapi dalam bentuk madhi. Kalau he itu untuk sekarang, thi untuk yang sudah lalu, dan thi ini untuk muannasnya. Jadi kalau mudzakarnya tha, kemudian jamaknya the, muannasnya thi. Jadi kayak kaki ke berubah-ubah, ini juga berubah-ubah. Kalau he kan nggak berubah-ubah. Birti tadi itu ada wasp, ada tawon, misalnya gitu. Jadi menunjukkan bahwa adalah tadi ada tawon, itu seperti itu, birti. Jadi kalau misalnya amiti misalnya, mama ada tadi gitu misalnya. Jadi nggak pakai maujud lagi sebenarnya dalam Urdu itu seperti itu. Kalau ada ta, ti, te itu ada menunjukkan wujud ataupun adanya sesuatu. Contohnya lagi misalnya kalau untuk he yang untuk sekarang, hai bhai, gari hai gari, ada ini, ada mobil. Kon arah, siapa yang datang misalnya gitu kan. Kemudian gi ini minyak daging, minyak sapi. Gihila, lana itu membawa, jadi kata perintahnya la. Gihila, bawalah, ambil minyak sapi sini. Sekian, sampai di sini saja. Sampai jumpa kembali di Urdu Academy by Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.